Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Munawwarah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, terus menerus sehat dan semakin sehat serta bersemangat. Anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan pembacaan doa tadi, semoga berjalan lancar pembelajaran kita hari ini dan berkah. Anak Ustazah yang soleh dan soleha, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya? Yaitu tentang jenis-jenis kegiatan usaha. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis kegiatan usaha yang dikelola oleh perorangan dan kelompok, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui jenis-jenis usaha yang dikelola oleh Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri. Biasanya modalnya terbatas. Contoh dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Yang kedua, industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan mebel, industri keramik, kerajinan, anyaman, dan tembikar. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah yang pertama, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya dua orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. CP atau persekutuan komanditir. CP adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CP berasal dari pengusaha itu sendiri dan dari beberapa penanam modal. CP bisa dikembangkan dari firma bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jabatan atau perjen, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau perseru. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerja sama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Ayo berlatih untuk menambah pemahaman kalian. Kerjakan soal-soal berikut ini.
Yang pertama, apa perbedaan antara CP, PT, dan BUMN? Yang kedua, perhatikan gambar berikut. A. Apa nama jenis usaha pada gambar di atas? B. Apa ciri dari jenis usaha tersebut? Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, anak-anak ustazah yang soleh dan solehat, apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ya, benar sekali. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu untuk mengetahui jenis usaha yang dikelola oleh perorangan dan kemudian materi yang bisa dapat ustazah jelaskan semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.